Tokyo Revenger Chapter 206 kembali dengan pembahasan salah satu karakter dengan partnernya. Setelah di chapter 205 membahas mengenai Hanma secara lengkap dan bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Kisaki Teta, cukup menarik di mana di sana dijelaskan dari point of view Hanma sendiri, bukan dari orang lain maupun semacam narator. Benar-benar diketahui bagaimana pola pikir Hanma Suji. Nah, di chapter 206 juga diperlihatkan pembahasan salah satu karakter yang bisa dibilang pengganti Kisaki menjadi orang nomor 2 Maiki, yaitu Haruchio Sanzu yang pada geng Bonten menjadi orang top nomor 2. Dan juga partnernya mantan kapten divisi 5 Yasuhiro Muto. Seperti apakah pembahasan chapter 206? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Yang pertama adalah dari sudut pandang Yasuhiro Muto atau Mucho, kapten divisi kelima Tokyo Manji. Diperlihatkan di awal chapter, Mucho berlutut di hadapan Maiki dan bersumpah akan setia terhadap Maiki. Kemudian dalam salah satu pertemuan Toman, Maiki membawa seorang pemuda anggota Toman yang tak bisa dikendalikan oleh divisi lain dari Toman. Bisa dibilang dia adalah berandalan dalam berandalan. Namanya adalah Haruchio Sanzu, memiliki ciri khas 2 luka di samping mulutnya. Maiki bertanya apakah Mucho mau menangani Sanzu, dan Mucho mau menerima Sanzu. Dalam suatu waktu, Mucho sebagai divisi 5 menerima tugas dari Maiki untuk mencari seseorang yang mengkhianati Toman. Dan Mucho membicarakan orang yang kemungkinan mengkhianati Toman dengan Sanzu. Mereka berbicara ketika bermain shogi. Menurut Mucho, Baji adalah orang yang kemungkinan mengkhianati Toman karena Baji tidak pernah mau mendengarkan perkataan Maiki. Dan di sini Mucho tidak tahu bahwa Baji adalah teman masa kecil Maiki, sedangkan Sanzu tahu bahwa Baji adalah teman masa kecil Maiki. Dalam permainan shogi yang mereka mainkan, Sanzu sempat berbicara mengenai raja, bahwa raja lebih penting dari yang lain. Walaupun Mucho tidak tahu, raja yang disebutkan Sanzu adalah Maiki, bukan raja dalam shogi. Lalu di sini Mucho memberikan Sanzu masker untuk menutupi luka di mulutnya agar tidak mendapatkan masalah lagi. Dari sini mereka berdua selalu bersama. Hingga 6 bulan mereka bersama sebagai partner, Sanzu sudah menjadi wakil dari divisi 5. Sanzu juga mengatakan bahwa dia tidak punya adik maupun kakak dan menganggap Mucho sebagai kakaknya. Dan sebaliknya, Mucho juga sudah menganggap Sanzu sebagai adiknya. Sanzu selalu mengikuti Mucho bahkan ketika Mucho berkhianat dari Toman, yaitu ketika menculik Takemichi dan juga ketika Mucho menjadi anggota Tenjiku. Bahkan dalam pertarungan Tenjiku melawan Toman, Sanzu juga terlihat berada di sisi Mucho. Namun ketika para anggota Tenjiku menyerahkan diri dan ditangkap oleh polisi, Mucho membiarkan Sanzu untuk pergi dari tempat pertarungan dan Sanzu tidak ikut tertangkap. 6 bulan berlalu setelah Mucho ditangkap. Entah bagaimana, Mucho mendapatkan keringanan hukuman menjadi 6 bulan. Jika melihat mengenai timeline di mana Takemichi kembali ke masa lalu, kemungkinan orang-orang Tenjiku yang tertangkap lainnya baru dibebaskan dalam 2 tahun dan tepat ketika Takemichi kembali ke masa lalu lagi, yaitu tahun 2008. Keluarnya Mucho yaitu di tahun 2007 dijemput oleh Sanzu dan Sanzu membawa Mucho ke tempat di mana insiden Kanto terjadi. Insiden pertarungan yang melibatkan 500-an lebih berandalan dari geng Yokohama Tenjiku dan geng Tokyo Manji. Dengan 5 orang ditangkap polisi dan 3 mengalami kematian. Untuk yang ditangkap di sini adalah Mucho, Haitani Ran, Haitani Rindo, Mochizuki Kanji, dan Madara Mission. Dan untuk yang mati adalah M. Masano, Kurokawa Izana, dan Kisaki Teta. Dengan membawa Mucho ke tempat insiden pertarungan Tenjiku dan Toman, juga dengan membawa tas panjangnya, Sanzu tiba-tiba mengeluarkan pedang dari tasnya dan menebas Mucho dengan sekejap mata, dengan mengatakan Mucho adalah pengkhianat. Menurut Sanzu, Sanzu sudah berbohong kepada Mucho dari ketika permainan shogi yang dilakukan mereka berdua. Hari di mana Sanzu mengatakan bahwa raja lebih penting daripada yang lainnya, dan hari di mana Sanzu menerima masker dari Mucho. Dan Mucho menangis sebelum kematian menjemputnya. Pembunuhan yang dilakukan Sanzu terhadap Mucho ini dilakukan di tahun 2007, dan sepertinya mayat dari Mucho disembunyikan oleh Sanzu. Dan pada tahun 2008, mayat Mucho ditemukan sudah menjadi tulang belulang, bahkan identitasnya masih belum diketahui oleh kepolisian.
Itulah isi dari chapter 206 Tokyo Revenger. Dari sini, kita tahu bahwa Sanzu merupakan orang yang loyal terhadap Mikey apapun yang terjadi. Agak unik di mana Sanzu tidak langsung melawan Mucho ketika Mucho berkhianat kepada Mikey. Apakah Sanzu memang tidak sekuat Mucho sehingga Sanzu menunggu waktu yang tepat untuk melawan Mucho? Dan timeline di akhir chapter 206 ketika Sanzu melihat berita ditemukannya mayat Mucho adalah di tahun 2008. Dan di chapter 204 kita diperlihatkan Takemichi yang kembali ke masa lalu dan di tahun 2008. Lalu di chapter 205 kita diperlihatkan Hanma yang ke makam Kisaki juga di tahun 2008. Dan Sanzu yang diperlihatkan di chapter 206 juga berada di tahun 2008. Jadi ini benar-benar prolog yang dibuat dengan tidak terburu-buru dan benar-benar menceritakan hal-hal yang terjadi secara detail. Memang kemungkinan arc penyelamatan Mikey ini benar-benar akan menjadi arc terakhir dari Tokyo Revenger. Dan jika kita hubungkan dengan anggota Bonten lainnya yang masih di penjara, mereka pasti juga akan ditampilkan kisahnya, atau paling tidak karakter baru akan muncul. Untuk Kakucho, teman baik dari Izana yang tidak dipenjara dan dirawat di rumah sakit, tentu saja pasti akan ditampilkan di chapter mendatang, berhubung mereka semua ini adalah anggota Bonten di masa depan. Namun ada dua orang yang masih belum jelas. Yang pertama adalah Madarame Shion. Walaupun sama-sama anggota Tenjiku dan dipenjara bersama lainnya, Shion tidak ikut menjadi anggota Bonten dan tidak diketahui kemana dia pergi. Lalu untuk salah satu anggota Bonten yang tidak diketahui siapa dia di masa lalu, yaitu Takeyomi Asahi, kemungkinan juga akan ditampilkan di arc kali ini di masa lalunya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.